Kalau kalian lagi bingung milih antara Realme 10 atau Poco M5, tonton dulu video ini sampai habis. Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan compare dua handphone yang punya range mirip-mirip lah, yaitu Realme 10 versus Poco M5. Dan yang ini sama-sama varian 4/128GB. Kira-kira plus minus dari kedua handphone ini apa aja? Let's check this out. FYI untuk SRP-nya, saat video ini diambil Realme 10 untuk varian 4/128GB ada di 2,8 juta kurang 1000 dan di reseller startnya dari 2,6 jutaan. Sedangkan untuk Poco M5 di varian 4/128GB SRP-nya ada di 2,4 juta kurang 1000 dan di reseller startnya dari 2,2 jutaan. Kemudian untuk desain kedua handphone ini cukup berbeda, terutama pada finishing body materialnya. Untuk Realme 10, material bodinya sendiri dari plastik dengan finishing glossy yang cukup magnet dengan bekas sidik jari. Sedangkan di Poco M5, bodi materialnya bertekstur kayak kulit jeruk yang pastinya nggak licin dan sangat aman dari bekas sidik jari. Desain pinggirnya juga berbeda di mana Realme 10 mengotak dan Poco M5 curvy. Kemudian untuk frame kameranya, kali ini cukup senada. Realme 10 frameless dengan dua lensa yang dikasih platform besar di kiri sejajar dan di sisi kanannya ada flash dan ada tulisan 50MP. Kalau di Poco M5 frameless juga dengan dua lensa besar dan satu lensa kecil. Terus ada satu flash diletakkan di bodi glossy dengan warna hitam glossy khas Poco. Pindah ke sisi depan, ada perbedaan tipis pada luas layarnya di mana Realme 10 ada di 6,4 inch sedangkan di Poco M5 ada di 6,58 inch. Terus yang paling mencolok ada di perbedaan desain kamera depannya di mana Realme 10 menggunakan desain punch holes dan Poco M5 masih menggunakan water drop. Untuk bezel kedua handphone ini juga sama-sama masih cukup tebal. Untuk perlindungan layarnya ada perbedaan lagi nih di mana Realme 10 menggunakan Corning Gorilla Glass 5 dan Poco M5 menggunakan Corning Gorilla Glass 3. Dan kedua handphone ini sudah dilengkapi anti gores yang sudah terpasang dari pabriknya. Feel pegang kedua handphone ini tetap terasa cukup berbeda, jadi kerasa lebih berat di Poco M5 dan ini tergambar dari beratnya, di mana Realme 10 di 177 gram dan Poco M5 di 203 gram. Untuk sisanya sih ya mirip-mirip lah, kayak fingerprint sensor yang ada di samping, sama-sama masih dilengkapi audio jack 3,5 mm, slot SIM tray-nya bertipe dedicated, paling Poco M5 punya tambahan air blaster. Dari segi display ada perbedaan yang lumayan berasa, di mana Realme 10 menggunakan panel AMOLED dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate-nya di 90Hz. Terus Poco M5 menggunakan panel IPS LCD dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate-nya juga di 90Hz. Saat kita bandingkan untuk memutar video HDR, walau beda panel, tapi reproduksi warnanya nggak jauh loh. Tetap sih lebih bagus di Realme 10, tapi marginnya nggak banyak. Paling telaknya di peak brightness sama warna hitam yang lebih pekat di Realme 10. Dan ini berlaku juga untuk video non HDR-nya, di mana gap warnanya juga nggak terlalu jauh. Kalau untuk scrolling menu dan penggunaan media sosial sudah setara karena refresh rate-nya juga sama-sama di 90Hz, jadi udah pada halus ya. Saat kita coba tes di controllable area-nya Antutu, semua area layar kedua handphone ini bisa diakses dan gak ada masalah berarti. Untuk dukungan sentuhannya, keduanya sama-sama mendukung 10 jari, dan waktu pas kita rapid touch, keduanya sama-sama mempunyai potensi touch delay, tergantung seberapa sensitif kalian. Untuk speaker ya sama-sama menggunakan speaker mono. Karakter speakernya Realme 10 suaranya cukup bright, mid dan treble-nya sangat terasa dengan staging yang cukup luas. Tapi buat pecinta basshead mungkin ini agak kurang tebal buat kalian. Kalau Poco M5 secara power terasa agak di bawah sehingga loudness-nya agak sempit. Karakter suaranya sih masih kuat di bass dengan mid yang biasa aja dan treble-nya agak kurang clear. Untuk kelengkapan sensor juga terdapat perbedaan, di mana Realme 10 tidak dilengkapi gyro hardware, bahkan tidak punya NFC.
Kalau di Poco M5, walau tidak dibekali gyro hardware, sudah dilengkapi NFC. Terus untuk kelengkapan biometrik, keduanya sudah sama-sama dilengkapi face unlock dan fingerprint sensor yang keduanya cukup baik dalam respon dan kecepatannya. Tapi Poco M5 lebih lama sedikit karena menggunakan animasi. Pindah ke konektivitas penangkapan jaringan sinyal waktu pas kita tes dengan kartu yang sama, kedua handphone ini secara bar sinyal udah cukup aman dan penuh. Dan waktu pas kita speed test hasilnya hitungannya setara, baik dari speed download dan uploadnya, bedanya tipis-tipis. Dan untuk penangkapan sinyal wifi-nya, kita coba mengkoneksikan dengan SSID yang terjauh. Jadi di tempat kita ada 3 SSID, dan SSID yang terjauh ada di lantai 1 dengan jarak kurang lebih 12 meter. Hasilnya secara bar sinyal masih lebih kuat di Realme 10, walau Poco M5 termasuk kuat namun suka turun 1 bar. Dan pas kita speed test, hasilnya masih cukup setara. Kalau untuk kecepatan storage-nya di atas kertas sama, karena sama-sama menggunakan UFS 2.2. Namun hasil skor sintetiknya cukup jauh menang Poco M5 yang unggul telak pada sequence write dan random access-nya. Kedua handphone ini membawa setup kamera yang berbeda. Untuk kamera belakangnya Realme ada 2 lensa, 50 megapiksel di kamera utama dan 2 megapiksel lensa depth. Sedangkan kamera depannya beresolusi 16 megapiksel. Kalau di Poco M5 dibekali 3 lensa, 50 megapiksel di kamera utama, 2 megapiksel lensa makro dan 2 megapiksel lensa depth. Untuk kamera depannya beresolusi 5 megapiksel. Pada settingan auto, tone warna kedua handphone ini cukup mirip. Dan bedanya benar-benar tipis, sama-sama bertipe warm. Paling kalau mau kita bedain, Realme tinggi di exposure, sedangkan Poco M5 lebih tinggi sedikit di saturasi. Untuk detail 11-12 dan dynamic range-nya beda tipis, tapi lebih luas dikit di Realme 10. Untuk mode potretnya, kedua HP ini secara detail dan tone warna, algoritmanya masih sama-sama aja dengan mode autonya. Terus dari segi kerapihan, keduanya sih agak kurang rapi. Tapi dari segi kedalaman, Poco M5 lebih dalam dan detailnya lebih baik. Untuk kondisi low light, keduanya sama-sama menghasilkan noise dan keduanya sama-sama nggak konsisten. Efek grainy-nya kadang kenceng di Realme 10, kadang kenceng di Poco M5. Kalau tone warna sih Realme masih lebih kenceng di exposure, kalau Poco M5 lebih saturated. Waktu pas kita pakai night mode, keduanya terjadi peningkatan, tapi nggak drastis-drastis banget ya. Kalau dari segi detail, lebih meningkat di Realme 10, karena kalau di Poco M5 jadi lebih halus. Color bandingnya juga lebih bagus di Realme 10. Untuk hasil kamera depannya, skin tone kita di Realme 10 jadi agak memerah dan suka overexposure dengan detail yang agak lebih halus. Kalau di Poco M5 lumayan agak lebih cool, tapi suka bikin muka kita jadi gelap dan detailnya sih cukup bagus ya. Untuk backlight, keduanya setara aja. Kemudian saat kita aktifkan mode portraitnya, tone warnanya sih masih sama dengan mode auto. Keduanya cenderung nggak rapi, tapi masih lebih mending di Realme 10. Dan untuk kedalamannya pun Realme 10 lebih baik. Di perekaman kamera belakangnya, sama-sama bisa merekam di 1080p 30 fps dan keduanya tidak dilengkapi IIS. Nah, kalau di video semuanya jadi kebalik, dimana tone warnanya Realme 10 lebih saturated dibanding Poco M5 yang lebih flat dan cenderung grainy. Detailnya sih setara, bahkan Lola autofocusnya juga setara. Terus dynamic range-nya juga mirip-mirip. Di kamera depannya sama-sama bisa merekam di 1080p 30 fps. Hasilnya skin tone kita di Realme 10 jadi lebih cerah dan pakai banget. Kalau kita lihat sih agak terlalu kenceng di highlight. Auto white balance-nya juga lumayan ngawur. Kalau di Poco M5 cenderung flat dan minim processing, auto white balance-nya juga agak berantakan. Kalau detail keduanya cukup setara dan karena ini tanpa IIS, jadi dua-duanya nggak stabil. Dan ini adalah hasil perekaman video kamera depan Redmi 10 dan Poco M4. Kalian bisa cek sendiri hasilnya.
Kedua handphone ini membawa setup yang sama, di mana sama-sama dibekali chipset MediaTek Helio G99. RAM-nya yang kita punya sama-sama di 4GB dan storage-nya juga sama-sama di 128GB. Bedanya di UI-nya aja, di mana Realme menggunakan Realme UI 3.0 yang berbasis Android 12, sedangkan Poco M5 menggunakan MIUI 13 yang berbasis Android 12. Pertama-tama kita coba speed test dengan 10 aplikasi, 3 game, dan 7 aplikasi ringan di antaranya Call of Duty Mobile, Mobile Legends, PUBG Mobile, Netflix, YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, Play Store, dan Google Chrome. Hasilnya Poco M5 mendominasi speed test ini dengan 5 aplikasi bisa dibuka lebih cepat termasuk 2 game. Kalau Realme 10 cuma 1 game dan 4 aplikasi lainnya seri. Lanjut lagi ke multitasking, kita buka 10 aplikasi yang tadi udah kita tes, hasilnya keduanya sama-sama reload lah. Dan wajar lah, RAM-nya cuma 4GB, jadi apa mau dikata. Kedua handphone ini sama-sama membawa baterai di 5000 mAh. Untuk SOT kedua handphone ini cukup berbeda, di mana pada pengetesan benchmark PCMark, Realme 10 ada di 10 jam 27 menit dan Poco M5 tembus di 11 jam 23 menit. Dan kalau bicara pengecasannya, untuk kepala charger Realme 10 dibekali kepala charger di 33 watt, sedangkan di Poco M5 dibekali kepala charger di 22,5 watt, tapi cuma bisa menerima daya di 18 watt. Kalau untuk pengecasannya dari 2 sampai 100%, Realme 10 membutuhkan waktu di 1 jam 21 menitan, kalau di Poco M5 membutuhkan waktu di 2 jam 54 menitan. Sebelum masuk ke gaming test, kedua handphone ini sama-sama kita setting refresh rate layarnya di auto, brightness-nya di 80% dengan speaker yang full biar bebannya setara. Terus kita tes dulu skor Antutunya dan hasilnya Poco M5 selesai terlebih dahulu dengan skor 324 ribuan dan Realme 10 menyusul setelahnya dengan skor di 329 ribuan. Masuk ke game pertama yaitu Genshin Impact, kita main selama 30 menit dengan settingan low 60 fps dan keduanya secara fps cukup gak rata, tapi banyak jalan di bawah 35 fps. Kalau lagi berat banget bisa drop ke belasan. Dan setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterainya di Realme 10 ada di 8% dan untuk suhu tertingginya ada di 44 derajatan paling tinggi, sedangkan di Poco M5 konsumsi baterainya di 9% dan suhu tertingginya ada di 43 derajatan paling tinggi. Game kedua yang akan kita coba yaitu Call of Duty Mobile, kita main di settingan medium high dan untuk pengalamannya sih nggak terasa perbedaan yang signifikan. Secara performa sih sama-sama aja. Keduanya sama-sama lancar di 37-40 fps, semua teksturnya bisa dirender dengan baik dan kita tidak menemukan lag yang ganggu, dan keduanya cukup aman. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterainya di Realme 10 ada di 7% dan suhu tertingginya ada di 41 derajatan. Kalau di Poco M5, konsumsi baterainya ada di 8% dan suhu tertingginya ada di 41 derajatan juga. Untuk game selanjutnya kita akan mainkan Mobile Legends dengan settingan yang berbeda, karena Realme 10 sudah dapat di Ultra dan Poco M5 mentoknya di High dengan FPS high juga. Keduanya sih bisa deliver game ini cukup baik. Semua efek grafisnya keluar dengan sempurna. Untuk FPS-nya juga stabil di 60-an FPS. Dan kita nggak ngerasain drop selama tes ini berlangsung. Kemudian setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterainya di Realme 10 ada di 8% dengan suhu tertingginya ada di 40 derajatan. Kalau di Poco M5, konsumsi baterai di handphone ini mencapai 7% dan untuk suhu tertingginya ada di 38 derajatan aja. Untuk game terakhir, kita akan mainkan PUBG Mobile dengan settingannya mentok di balance ultra. Secara FPS keduanya bisa maintain di sekitaran 36-40 fps. Pas di dalam gamenya lumayan lancar, kita nggak nemuin drop dan semua tekstur di dalam gamenya sih bisa dirender dengan baik. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterainya di Realme 10 ada di 8% dan suhunya ada di 41 derajatan paling tinggi. Kalau di Poco M5, konsumsi baterai di handphone ini ada di 9% dan untuk suhunya ada di 40 derajatan paling tinggi. Setelah lihat hasil compare kita tadi, kalian udah bisa nentuin belum mana yang lebih cocok dengan preferensi kalian. Ada harga, ada rupa, walau harganya telak tapi bedanya nggak jauh loh. Bahkan Realme yang punya keunggulan di panel AMOLED, secara warna bedanya nggak signifikan banget, walau tetap lah ada keunggulan di peak brightness dan warna hitam yang lebih pekat. Terus Poco juga punya keunggulan di NFC, walau tetap kalah di pengecasannya. Kalau untuk hasil kameranya baik foto dan video, terus untuk desain HP-nya balik lagi ke selera kalian masing-masing. Dan segitu dulu compare dari kita, karena tugas kita cuma ngetes, lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!